kita untuk bersekolah minggu. Masih ingat gak Kak siapa? Enggak, kok kakak ingat? Masih ingat lah pasti. Kakak Titi, ini kakak Sur, dan kakak Men. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, siapkan hati dan pikiran adik-adik. Ambil posisi yang duduk manis, nyaman untuk beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu. Teduh selesai. Baiklah adik-adik, pada pagi hari ini kakak mengajak kita untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Berdiri semuanya, kita menyanyikan satu pujian, Hatiku Penuh Nyanyian. Tangan semuanya. Berdiri ya adik-adik. Kakak minta yang mewakilkan dalam doa Kakak Suryani. Selamat pagi adik-adik. Nah, sebelum kita memulaikan rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, kakak mengajak kita semua berdoa. Ayo kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Bapa atas berkat karunia yang Kau berikan pada pagi hari ini Tuhan, sehingga kami boleh datang beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, serta ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita masih berdiri ya. Kita nyanyikan satu pujian lagi, Hati yang Gembira. Persiapkan hati dan pikiran kita dengan satu pujian, Yesus sayang padaku.
Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap berkat Tuhan sepanjang hari dalam setiap kehidupan kami. Tuhan mau menjaga, melindungi kami hingga pada saat hari ini kami bisa mendengarkan dan memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin mendengarkan sedikit dari sabda firman-Mu. Kiranya apa yang akan disampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, di sini kita akan membuka Alkitab kita. Kita buka pada Kejadian pasal 3 ayat 22a. Sekali lagi adik-adik, Kejadian pasal 3 ayat 22a. Adik-adik dengar ya, kakak baca. Judul perikopnya, manusia jatuh ke dalam dosa. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Baiklah adik-adik, di sini kakak akan bercerita tentang bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, kakak punya cerita nih adik-adik. Kakak punya cerita tentang seorang anak laki-laki kelas 3 SD yang bernama Denny. Suatu hari adik-adik, Denny ini ingin pergi bersekolah. Dia pergi bersekolah dengan semangat, dengan senang, dengan hati sukacita, terus dengan matahari yang bersinar terang, udara yang segar. Nah, adik-adik, Denny berjalan-jalan. Tiba-tiba dia melihat Charlie, teman sekolahnya, sedang bermain di depan rumah Timmy. Lalu tiba-tiba Charlie ini memanggil si Denny. Dia bilang seperti ini adik-adik. Denny, sini, ayo kita bermain kelereng. Dia bilang kayak gitu. Terus Denny langsung berhenti adik-adik. Dia berhenti lalu dia berpikir, wah, kebetulan di dalam tas aku ada 3 kelereng. Dan mungkin kalau jika aku bermain sama Charlie dan aku menang, pasti kelerengku bertambah. Dan adik-adik, tanpa disadari Denny, itu adalah pikiran atau godaan dari iblis. Iblis yang ingin menghasut Denny supaya untuk tidak bersekolah. Dan perlu adik-adik ketahui, memang Charlie ini memang anaknya suka bolos sekolah adik-adik. Jarang kerjakan tugas, pokoknya seperti itulah. Dan akhirnya Denny terbujuk dan akhirnya dia bermain kelereng bersama Charlie. Dan adik-adik, tiba-tiba ketika Denny, Charlie sedang bermain, tiba-tiba lewatlah ayah Denny yang bersiap-siap ingin pergi ke kantor. Dia lewat terus dia lihat, kok ini seperti Denny? Dan ternyata betul itu Denny. Nah, adik-adik mengetahui hal itu, ayah Denny sangat marah kepada Denny. Dan akhirnya Denny dihukum tidak boleh keluar rumah selama 3 hari. Kecuali pergi ke sekolah ya adik-adik ya. Dan adik-adik tahu enggak cerita tentang bagaimana Adam dan Hawa bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, Adam dan Hawa ini kan adik-adik manusia ciptaan pertama Tuhan ya. Yang dimana mereka Tuhan kasih untuk tinggal di Taman Eden. Jadi adik-adik, ketika Adam dan Hawa sedang berjalan-jalan di Taman Eden, menikmati semua ciptaan-ciptaan Tuhan yang indah, dan Tuhan selalu bilang kepada mereka, kamu boleh memakan atau menikmati semua yang ada di Taman Eden ini, kecuali ada satu buah atau satu pohon yang tidak boleh kamu makan. Dan Adam dan Hawa mendengarkan akan hal itu, dan tiba-tiba ketika Adam dan Hawa berjalan-jalan, Hawa mendengar seperti ada suara seperti ular adik-adik. Gimana sih suara ular itu? Begitu kali ya adik-adik ya. Ya, mendengar suara ular dan Hawa kaget. Hawa mencari suara itu, di mana suara itu? Ternyata suara itu ada di pohon yang Tuhan langgar itu adik-adik. Lalu ular itu menggoda Hawa untuk memakan buah itu. Dia menggoda
Dan akhirnya adik-adik Hawa tergoda dan memakan buah itu. Dan Hawa pun menawarkannya kepada Adam. Akhirnya adik-adik marahlah Tuhan dan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Akhirnya Tuhan marah dan Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden karena Adam dan Hawa tidak mendengarkan apa yang telah Tuhan katakan kepada mereka berdua. Nah adik-adik, sini kakak mengajarkan kepada adik-adik, memberitahu kepada adik-adik bahwa siapa saja dapat jatuh ke dalam dosa, baik kakak ataupun adik-adik di rumah. Jadi kita harus selalu mendengarkan Tuhan melalui orang tua, guru kita. Jadi adik-adik di rumah, apapun yang orang tua katakan, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Berarti orang tua tahu itu yang terbaik buat adik-adik. Dan tidak lupa kita selalu minta kepada Tuhan dengan cara apa? Dengan cara berdoa, meminta supaya Tuhan tetap selalu menjaga, melindungi kita, menjauhkan kita dari segala dosa-dosa, Tuhan memberikan kita selalu kesehatan. Kita berdoa ketika kita mau melakukan kegiatan apapun adik-adik, ingin bersekolah, ingin makan, semuanya kita berdoa. Baiklah adik-adik, mungkin itu saja firman yang akan kakak sampaikan. Semoga adik-adik bisa menerapkannya di rumah, di kehidupan adik-adik sehari-hari. Baiklah adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke, baik adik-adik, kita sudah mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan mengajarkan kita tidak boleh berbuat dosa. Kita harus mendengarkan apa kata-kata orang tua, guru, ataupun saudara kita. Oke, baik adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan satu lagu firman Tuhan, Pelita Bagi Kaki. Baiklah adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita menyanyikan satu pujian Lingkupiku. Berdiri ya semuanya, nyanyi bersama-sama.
kita berdoa, kakak persilakan adik-adik untuk duduk kembali. Ya, mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaian-Mu sehingga kami bisa melaksanakan ibadah kami pada pagi hari ini dalam keadaan selamat dan sehat. Terima kasih juga Tuhan karena Engkau selalu menyertai kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan menutup rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau menyertai dan melindungi kami sepekan ini sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sertai kami Tuhan, lindungi kami. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.